Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya? Kembali lagi di podcast Suara dari Cirebon Timur. Di episode kali ini kita akan berbincang, ngobrolin sesuatu yang sangat unik, yang insya Allah menarik lah, pastinya penuh makna. Sebuah tradisi dari Cirebon Timur yang namanya Cai Diraga. Nah, Cai Diraga ini merupakan cerita tentang air, teman-teman. Tentang masyarakat yang kembali bangkit setelah terjadi bencana pada saat itu. Dan tentang mungkin suatu tradisi kalau sekarang akhirnya dari suatu tradisi tersebut itu dijadikan sebagai simbol persatuan serta kesadaran dari masyarakat terhadap lingkungannya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Cai Diraga ini bukan hanya sekedar acara ibaratnya buang-buang air ke dalam sungai seperti itu. Tapi Cai Diraga ini merupakan sebuah ritual budaya yang dalam intinya yang sangat mendalam sekali seperti itu maknanya. Oke. Yuk kita kulik bareng-bareng dari tradisi Cai Diraga ini. Ke teman-teman semua, bayangkan saja suasana Ciledug itu yang ramai, kemudian damai, penuh kebersamaan. Tapi pada tahun 2018 itu desa itu berubah. Hujan turun begitu deras berhari-hari sehingga Sungai Cisanggarung itu yang biasanya tenang seperti itu tiba-tiba saja meluap. Airnya sangat deras pada saat itu, yang mana membawa lumpur, kemudian sampah, dan menghantam rumah-rumah warga. Nah, dalam hitungan jam saja ribuan rumah warga itu tenggelam dengan air tersebut. Barang-barang mereka hanyut. Nah, harapan mereka itu hilang. Masyarakat memang pada waktu itu benar-benar terpukul sekali. Banyak yang hanya bisa duduk sambil termenung saja, sambil memandangi bekas air yang meninggalkan jejak dari kehancuran. Ada yang kehilangan mungkin hartanya, ada yang kehilangan tempat tinggalnya, ada yang kehilangan barang elektroniknya seperti itu. Tapi semuanya itu kehilangan. Bahkan mungkin ketenangan juga hilang. Dalam suasana yang seperti itu, para pemuda dari desa tersebut itu mungkin melakukan sebuah rundingan. Mereka meskipun bukan pejabat, mereka itu meskipun bukan tokoh besar lah kalau misalkan dalam bahasanya sih, cuma hanya pemuda kampung saja seperti itu. Pemuda kampung ini hatinya tergerak, teman-teman. Mereka ini berbicara, berdiskusi sambil melihat suasana tersebut.
Yang mana dari obrolan tersebut ini mungkin mereka ini mempunyai ide bagaimana sih kalau kita ini mungkin bikin acara hiburan saja untuk mengangkat semangat dari warga-warga yang telah terkena banjir tersebut. Seperti itu. Daripada terus termenung saja, terus murung saja, mungkin mari kita bersama-sama dari awal hidupkan lagi kembali desa kita ini. Seperti itu. Di sini mungkin ya ide itu mungkin terasa kecil, tapi dari ide kecil tersebut Cai Diraga ini mulai hidup kembali. Seperti itu. Nah, dari obrolan para pemuda tersebut, kemudian tradisi Cai Diraga ini diadakan setiap tahunnya. Tahun demi tahun itu berlalu. Setiap tahun masyarakat mulai berkumpul dalam acara prosesi tersebut, mulai ada simbol-simbol. Nah, mulai ada maknanya dari acara tersebut. Maka tradisi ini dinamakan tradisi Cai Diraga, yang bisa diartikan sebagai air di dalam tubuh kita. Seperti itu. Sebuah nama yang sederhana, tetapi maknanya ini mungkin sebagai syarat bahwa air ini berada loh gitu di dalam tubuh diri kita ini. Seperti itu. Yang mana air ini merupakan sebuah simbol seperti itu dari kehidupan yang harus dijaga. Seperti itu. Jangan sampai air ini kita usik. Seperti itu. Nah, kemudian pada saat itu Bapak Suherman, yang mana di sana itu merupakan suatu tokoh yang membimbing acara dari Cai Diraga ini, pernah mengatakan bahwa kita ini membuat Cai Diraga ini sebuah pengingat bahwa air ini membawa kehidupan bagi kita. Seperti itu. Tapi juga meskipun membawa kehidupan, ketika kita mengusiknya, maka akan membuat suatu bencana. Seperti itu. Sejak itulah bahwa Cai Diraga ini bukan hanya hiburan rakyat, tetapi ini berubah menjadi suatu tradisi. Menjadi suatu tradisi agenda tahunan, kemudian menjadi suatu bahasanya identitas dari masyarakat Ciledug. Bahwa masyarakat Ciledug ini mempunyai identitas Cai Diraga. Kemudian teman-teman, dari prosesi utama, air, kemudian doa, serta simbol. Nah, ini nih yang paling menarik dari prosesi Cai Diraga, teman-teman. Nah, prosesi ini bukan hanya sekedar, mungkin dalam bahasanya sih kumpul-kumpul, seperti itu. Bukan hanya sekedar larung air di sungai, seperti itu. Tapi prosesi dari larung air tersebut ini memiliki beberapa makna gitu, yang sangat mendalam. Dari airnya sendiri, teman-teman, itu diambil dari air-air sumur keramat seperti air keraton Kasepuhan, air keraton Kanoman, kemudian sumur keramat Leweng Gajah, makam Sunan Gunung Jati, dan beberapa sumber air sakral yang lainnya. Air-air ini kemudian disatukan di dalam wadah bambu, teman-teman. Kenapa sih wadah bambu seperti itu? Karena bambu ini sebuah mungkin lambang kesederhanaan, kemudian keluasan, serta kekuatan alam. Kenapa 9 gitu kan? Karena angka 9 ini bagi masyarakat Jawa Cirebon penuh filosofi. Nah, yang pertama, sunan-sunan atau wali itu berjumlah 9. Kemudian lumbung pada tubuh manusia ini 9. Kemudian angka kesempurnaan
dan kesucian itu 9. Nah, kenapa ngambil 9? Ya karena seperti itu. Ketika air tersebut ini disatukan, teman-teman, nah, masyarakat ini mempercayai bahwa itu adalah simbol dari kehidupan yang disatukan. Air alam, kemudian air di dalam tubuh kita, kemudian itu merupakan suatu air harapan bagi kita. Yang mana pada prosesi doanya ini, bahwa apa ya bahasanya sih ya, kita berdoa agar banjir itu jangan sampai terjadi lagi, jangan sampai terulang lagi, seperti itu. Kemudian doa kita ini semoga diberikan ketenangan dari prosesi tersebut. Kemudian kita berdoa agar sungai itu bisa terjaga kebersihannya, serta mungkin bagi masyarakat ini sebagai terus-menerus dalam kehidupan mereka. Ya, ke dalam sungai Sicanggarungnya seperti itu, ada satu bagian penting yang paling meriah di dalam kirab budaya Caidiraga tersebut. Kalau kalian belum pernah ke Ciledug pas prosesi Caidiraga, ya bayangkan saja, jalan desa ini dipenuhi beberapa macam warna seperti itu. Ada rombongan seni buruk, kemudian ada para penari dari beberapa sanggar, ada pasukan-pasukan tradisional, kemudian ada pemuka-pemuka agama, baik agama Nasrani, Islam, ya intinya semua agama gitu bersatu di dalam acara tersebut. Nah, sampai warga pun memakai pakaian adatnya masing-masing. Gitu. Yang ikut bukan hanya orang Cirebon saja, ada masyarakat Batak, kemudian masyarakat NTT, komunitas Dayak, Segandu dari Indramayu, nah itu. Kejawen, Sunda Wiwitan, itu semuanya terkumpul di dalam acara kirab budaya tersebut. Di sini berarti menunjukkan bahwa Ciledug kecil yang sangat kecil ini menyimpan beberapa macam keberagaman yang sangat besar. Nah, seperti itu. Di tengah mungkin ya di tengah dunia yang sering ribut soal perbedaan pandangan agama, masyarakat Ciledug ini membuktikan teman-teman bahwa mereka ini bisa rukun, bisa saling menghormati dan merayakan budaya bersama-sama di dalam acara tersebut. Nah, di sini mungkin ya kalau kita artikan ini mungkin kirab budaya ini bukan hanya sekedar acara saja, teman-teman, tapi juga mempunyai makna pesan bahwa meskipun katanya kita ini berbeda-beda agama, budaya, dan sebagainya, tetapi kita tetap satu jua, seperti itu. Tarian-tarian misalkan, tarian dari cerita Caidiraga ini merupakan cerita luka yang sangat mendalam melalui gerakannya, teman-teman. Nah, gerakan air misalkan naik ke dalam permukaan seperti itu, pas-pasang, kemudian gerakan panik warga, gerakan kekacauan pada malam itu, kemudian gerakan harapan setelah musibah itu seperti apa. Nah, tarian itu mungkin ya dibuat oleh masyarakat ini supaya kembali mengingat teman-teman pada banjir 2018 pada waktu itu. Nah, mungkin sebuah luka yang tidak ingin mereka alami kembali seperti itu. Tapi di sini bukan untuk meratapi ya, melainkan untuk mengingat bahwa mereka ini harus waspada, harus menjaga lingkungan, dan harus kompak di dalam menjaga suatu lingkungan. Apalagi bahasanya sih air seperti itu. Air ini bahasanya apa ya? Bisa membawa kehidupan dan bisa membawa bencana bagi kita gitu. Nah itu. Nah, tradisi ini mungkin ya mengingatkan kita mungkin ya dalam mengubah cara pola pikir kita ini, cara berpikir masyarakat bahwa sungai ini waktu dulu ya emang dianggap biasa saja, tempat buang sampah, plung misalkan gitu, tempat mengalirnya air hujan, ya biarin saja gitu kan.
tanpa mungkin memikirkan bagaimana ketika air itu marah dengan kita. Padahal air tersebut mungkin ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita ini sebagai ya kehidupan kita. Tuh. Oleh karena itu ya mungkin ada pelajaran tersendiri dari banjir tersebut sehingga menampilkan cediraga. Kita ini harus menghargai air seperti itu. Kemudian berpikir 2 kali lah kita kalau misalkan kita mencemari lingkungan itu, bagaimana dampaknya seperti itu. Nah, itulah mungkin dari proses cediraga tersebut mungkin mengandung makna persatuan, kemudian mengandung doa, mengandung toleransi, gotong royong, cinta lingkungan ya, dan kita harus bersyukur dengan kehidupan seperti itu. Meski mungkin ya tradisi ini sangat luar biasa sekali dalam prosesi acaranya, nah, tetapi mungkin ada tantangan besar. Ya, aku lihat sendiri ya, kalau misalkan hujan itu Sanggarung ini masih sangat meluap. Mungkin tokoh dari masyarakat kemudian dari pemerintah ini sudah berulang kali meminta menormalisasi kepada dinas yang terkait dalam menanggulangi sungai tersebut. Tapi mungkin hingga saat ini ya realisasi itu masih sangat jauh dari harapan masyarakat. Justru yang aktif dalam menjaga sungai itu adalah masyarakatnya sendiri. Ada harapan besar bahwa pemerintah ini harus lebih sigap gitu dibandingkan dengan masyarakatnya seperti itu. Tuh. Ya mungkin tuh pendidikan yang harus diambil dari kegiatan cediraga ini, maknanya sangat mendalam. Nah, dari pembahasan tadi mungkin ya akhirnya kita ini bisa paham dengan makna dari cediraga itu, bagaimana masyarakat kecil itu bisa bangkit teman-teman dari suatu bencana dan menciptakan suatu tradisi bagi masyarakatnya sehingga menguatkan kebersamaan mereka. Tuh. Nah, kemudian kita ini bisa belajar dari alam seperti itu, dari alam bahwa ya bagaimana sih gitu kan menjadi guru dalam kehidupan kita, pengalaman tersebut, bencana tersebut gitu. Ya ibaratnya karena air itu ya seperti air mengalir seperti itu. Dan bagaimana ya kalau kita memprosesnya dengan baik maka akan baik, ketika kita memprosesnya dengan buruk maka akan terjadi keburukan gitu kan. Nah, itu mungkin ya akan terjadi ya di masa depan kita ini, tergantung kita dalam proses menjaganya gitu. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan gitu kan. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita panjang kali ini dari saya. Semoga kamu juga ikut merasakan bagaimana suatu hangatnya tradisi, dalamnya makna serta indahnya keberagaman dari kita lihat dari masyarakat Ciledug. Nah, gitu kan. Kayak teman-teman, mungkin itu sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga alam, kemudian jaga budaya dan jaga suasana ya, teman-teman. Oke, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.